Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan secara singkat materi apa saja yang akan masuk ke dalam program kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogananda Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi awal, yaitu array, struct, dan pointer. Untuk fungsi, prosedur, dan sorting itu akan dijelaskan oleh Pirlo Syabila Fuza, sedangkan untuk searching akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Oke, kita langsung saja. Nah, materi pertama yaitu array atau larik. Array itu dia merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Misalnya menyimpan tipe data integer, string, ataupun float dalam satu variabel yang disusun berurutan di dalam memori. Disusun berurutan artinya dia juga bisa diakses dengan menggunakan indeks. Kemudian jenis array itu dapat dikelompokkan berdasarkan dua jenis, yaitu berdasarkan dimensinya sama berdasarkan ukurannya. Kalau berdasarkan dimensinya, dia dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada array 1 dimensi, dia hanya terdiri dari baris saja. Sedangkan jenis yang kedua yaitu array 2 dimensi, dia memiliki dimensi baris sama dimensi kolom. Jadi dia mirip kayak tabel. Kemudian array multidimensi ini dia merupakan array yang dimensinya mulai dari 3 sampai seterusnya, sampai 4 dimensi, 5 dimensi, dan lain sebagainya. Di sini contoh array multidimensi dia adalah array 3 dimensi. Nah, di sini dia ada 3 dimensi yaitu baris, kolom, sama layer. Terus kita lanjut ke array berdasarkan ukurannya. Di sini ada 2. Yang pertama array statis. Array statis itu array yang ukurannya ditentukan pada saat kompilasi. Jadi ukurannya dia nggak bisa diubah sama program berjalan. Nah, arraynya itu dia dialokasikan di stack memory. Nah, ini merupakan visualisasi simpelnya dari stack memory. Kemudian jenis yang kedua yaitu array dinamis. Array dinamis itu ukuran arraynya dia ditentukan saat program berjalan runtime, jadi bisa diubah sesuai dengan input yang diberikan oleh user. Nah, di sini array dinamis dia dialokasikan di heap memory dengan menggunakan bantuan dari pointer. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu pointer dan struct. Pointer itu dia merupakan variabel khusus yang menyimpan alamat memori atau address dari suatu variabel. Jadi dia nggak menyimpan nilai langsung. Contohnya kita punya di sini sebuah variabel integer yaitu angka 100. Nah, kita mendeklarasikan sebuah pointer dengan tipe data yang sama dengan nama ptr dan kita mengambil alamat dari angka. Di sini ada 2 operasi penting dalam pointer yaitu dereference yang menggunakan tanda asterisk atau tanda bintang. Nah, dereference ini fungsinya untuk mengakses nilai dari variabel, sedangkan tanda dan ini dia merupakan address of operator, tujuannya mengambil alamat dari variabel. Kemudian lanjut ke tipe data struct. Tipe data struct itu dia merupakan tipe data bentukan atau user defined type yang dapat mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe berbeda menjadi satu kesatuan. Kalau array kan cuma bisa menyimpan satu tipe data, sedangkan kalau struct ini dia bisa menyimpan lebih dari satu tipe data. Misalnya kita menyimpan data mahasiswa, di sini ada string nama, string name, sama float IPK. Nah, kalau misalnya kita menggunakan array, dia tidak bisa menyimpan 2 tipe data yang berbeda. Nah, ini merupakan visualisasi. Selanjutnya sorting. Sorting adalah proses mengatur atau menyusun kembali kumpulan data yang acak dalam urutan tertentu agar lebih terorganisir. Sorting dibagi menjadi 3, yaitu basic sort, efficient sort, dan specialized sort. Basic sort atau sort simple ada 4 contohnya seperti bubble sort, selection sort, insertion sort, dan exception sort. Bubble sort membandingkan elemen tetangga dan menukarnya jika urutannya salah, seperti gelembung udara. Selection sort mencari elemen terkecil dari sisa data lalu menukarnya ke posisi paling awal. Insertion sort mengambil satu elemen lalu menyusulkan ke posisi yang tepat di bagian data yang sudah urut. Exception sort konsep dasar menukar elemen langsung jika pasangan tersebut tidak sesuai urutan. Selanjutnya adalah efficient sort. Efficient sort ada merge sort, quick sort, heap sort, dan trace sort. Merge sort membagi array menjadi 2 bagian berulang kali mengurutkan lalu menggabungkannya kembali. Quick sort memilih satu elemen sebagai pivot lalu membagi array menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot. Heap sort mengubah array menjadi struktur heap atau pohon lalu mengambil elemen akar terbesar dan kecil secara berulang. Trace sort memasukkan semua data ke dalam binary search tree lalu mengambilnya kembali secara in order. Dan yang terakhir ada specialized sort, yaitu ada self sort dan radix sort. Variasi insertion sort. Self sort adalah variasi insertion sort yang memungkinkan pertukaran elemen berjauhan menggunakan pola gap. Radix sort mengurutkan berdasarkan digit angka
angka, satuan, puluhan, ratusan, bukan perbandingan nilai langsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu searching. Searching ini adalah proses untuk menemukan suatu data atau elemen di dalam sebuah kumpulan data seperti array atau list. Ya, di sini metode pertama itu adalah sequential share atau linear share. Konsepnya adalah mengecek data satu persatu dari awal hingga akhir sampai data ditemukan. Kelebihannya adalah sederhana dan tidak memerlukan data terurut, namun kekurangannya adalah kurang efisien jika jumlah data sangat banyak. Setelah itu ada binary search. Di sini binary search yang menggunakan konsep divide and conquer. Cara kerjanya adalah membagi data menjadi dua bagian dan membandingkan dengan elemen tengah. Metode ini lebih cepat tetapi memiliki syarat, yaitu data harus terurut. Ya, di sini bagian ketiga ada interpolation share. Berikutnya adalah interpolation share. Metode ini merupakan pengembangan dari binary share, tetapi posisi pencarian perkirakan berdasarkan nilai data, bukan selalu di tengah. Metode ini efektif jika data terurut dan memiliki distribusi yang merata-rata. Bagian keempatnya itu Fibonacci share. Metode terakhir adalah Fibonacci share-nya. Metode ini menggunakan daerah Fibonacci untuk menentukan titik pembagian dalam pencarian. Seperti binary share, metode ini juga membutuhkan data yang sudah terurut. Jadi sampai sini aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.